Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, sobat semua, kita menghadirkan dua narasumber kita karena kita ingin membahas mengenai hasil dari putusan sela dari persidangan dengan terdakwa Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma. Karena ini menarik, jarang-jarang ada putusan sela yang mengabulkan, apalagi dengan dalam kasus dengan gradasi tinggi seperti ini. Yeah. Dan karena itu kita perlu menanyakan kepada dua orang ahlinya. Pertama, ahli hukum pidana, Mas Didit Wijayanto Wijaya. Tepuk tangan dong. Yang kedua adalah mantan Wakapolri Ugro Seno, yang sekarang kelihatannya sedang menghadapi masalah juga. Oke. Nah, untuk memberikan bingkai dari putusan Dr. Tifa ini, kita ketahui tadi ya, itu telah dibacakan putusan sela yang mengabulkan permohonan. Yeah. Pengabulannya itu adalah menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum itu dinyatakan batal demi hukum atau null and void. Akibat batal demi hukum tersebut, persidangan menurut hakim dihentikan, tidak bisa dilanjutkan, dan kepada jaksa penuntut umum dimention mengenai perlawanan oleh hakim, dan kita harus tanyakan pada ahlinya apa makna dari putusan yang mengatakan batal demi hukum tersebut, apalagi dikaitkan dengan adanya dualisme penggunaan KUHP antara KUHP yang lama dan KUHP yang baru dalam konteks pasal 310 pasal KUHP yang lama dan 433 atau 434 KUHP yang baru. Silakan barangkali untuk memberikan bingkai dari putusan ini dan sekaligus memberikan overview terhadap putusan ini, Mas Didit, nanti mungkin akan ditambahkan Pak Ugro. Silakan Mas Didit. Baik, terima kasih. Selamat malam Bang Refli. Selamat malam Pak Ugro. Malam. Nah, jadi begini, saya mau jelaskan dulu apa sih sebenarnya eksepsi itu. Sekarang digunakan juga istilah suatu nota perlawanan. Nah, eksepsi ini adalah kita bicara soal kualitas dari surat dakwaan. Ya. Jadi surat dakwaan itu ada dua, bisa ada cacat formil, ada cacat material. Nah, kalau cacat formil dapat dinyatakan dibatalkan. Tapi kalau cacat material itu batal demi hukum. Apa itu batal demi cacat material? Jadi isinya adalah obscure libel. Ya. Tidak jelas, rancu, kabur, ya. Di mana penerapan hukumnya juga berantakan di sana. Jadi seorang jaksa, bukan seorang jaksa ya, pokoknya jaksa yang menyusun, apakah itu tim ataupun seorang jaksa, ketika menyusun dakwaan itu tidak boleh membingungkan, obscure libel, kabur, tidak cermat, tidak teliti, ya kan? Nah, saya kalau melihat di surat dakwaan dari pihak kejaksaan, kayaknya sih memang cukup banyak lah sebenarnya. Bahkan dari apa yang disampaikan itu masih ada lagi obscure libelnya. Namun kita bahas terbatas dulu dengan apa yang dimintakan oleh tim TPDT Dr. Tifa. Saya selamat dulu ya bahwa itu dikabulkan oleh majelis hakim dan saya salut. Itu tim pembela Dr. Tifa. Ya, betul. Jadi saya apresiasi sekali kepada hakim, majelis hakimnya ini karena jarang sekali kalau yang namanya hakim mau mengabulkan itu eksepsi atau nota keberatan atau nota perlawanan ini. Jadi fokusnya adalah surat dakwaan itu mencantumkan dua rezim KUHP. Yang satu digunakan pasal 310 KUHP, yang satu lagi di dakwaan yang pertama subsidiar dia menggunakan 433. Ini sama sebenarnya. Tapi dua rezim.
Nah itu nggak bisa dibenarkan. Yang mana yang mau dipakai? Memang ini ada yang namanya azas lex favoreo, pilih yang satu yang lebih meringankan. Tapi kalau pendapat saya, pandangan saya, itu adalah pelaksanaannya yang mana, nggak boleh melebihi. Tapi nggak boleh dua rezim gitu, cantumkan dua undang-undang, kacau balau gitu loh. Jadi ini memberikan suatu ketidakpastian hukum, karena kepastian hukum itu ada di undang-undang. Nah, Bahkan undang-undang dasar. undang-undang dasar itu memberi kepastian hak konstitusional dari orang-orang. Jadi di sini seharusnya memang kalau dikabulkan ya, itu terlalu jelas sekali. Bahkan kalau kita tidak salah ingat, saya waktu itu melihat adanya permohonan pra peradilan itu sudah disebutkan itu di pasal-pasal dicantumkan dalam surat penangkapan dan surat penahanan dari Roy Suryo, itu dicantumkan juga sudah ada 433, 434, ada juga 310. Nah, jadi itulah akar masalahnya. Mengenai yang lain-lain masih banyak sebenarnya optionable-nya, tapi fokusnya adalah demikian. Nah, jaksa pada saat majelis hakim sudah membacakan putusan sela, ditanya, silakan kalau mau pakai haknya mengajukan perlawanan. Kalau jaksa tidak sepakat, dia merasa apa yang dia susun dalam surat dakwaan adalah baik-baik saja, ya silakan menyatakan perlawanan terhadap putusan. Ya, kita bisa tunggu. Siapa tahu nanti dalam waktu segera ya 7 hari sebenarnya itu seharusnya itu sama dengan banding 7 hari kalau pidana. Nah, jadi intinya sekarang saya apresiasi dulu bahwa majelis hakim ya kan dalam perkara yang menjadi sorotan publik ini benar-benar mengedepankan keadilan, mengedepankan tidak hanya kita bicara soal integritas, di sini adalah kepedulian akan nasib orang, yaitu nasibnya terdakwa Dr. Tifa. Jadi dengan diputusnya bahwa dakwaan jaksa adalah batal demi hukum, saya pikir kalau saya jadi jaksa, ya sudah, apalagi ditanya, mau nggak menggunakan hak saya untuk perlawanan? Pasti kalau saya jadi jaksa, saya akan pakai itu. Saya akan tunjukkan bahwa sebenarnya tidak optionable. Nah, itu seharusnya ya, seharusnya begitu kalau saya. Nah, itu dari saya sementara. Jadi gimana Pak Ugro? Oke, sebelum Pak Ugro ya. Dalam putusan tersebut kan dikatakan bahwa yang masalah itu adalah pasal 310 KUHP yang lama disandingkan dengan KUHP baru pasal 433. Ya. Nah, dan itulah yang kemudian bahan untuk mengatakan itu obscurable atau dakwaan tidak jelas. Tidak cermat, tidak jelas. Cermat, tidak jelas. Bagaimana dengan dakwaan pasal-pasal lainnya? Apakah kemudian tiba-tiba batal demi hukum ini meliputi semuanya? Atau bagaimana ketika misalnya mau dilakukan perlawanan atau ada yang mengatakan perbaikan dan lain sebagainya, Mas Didi? Sebelum ke Oke, baik. Jadi begini, yang diputus oleh hakim, majelis hakim itu mengatakan bahwa surat dakwaannya yang dinyatakan obscurable, baik partially atau the whole thing itu adalah obscurable, tapi memang tidak dipisahkan, itu menjadi satu kesatuan, dinyatakan batal demi hukum untuk keseluruhannya. Nah, jadi memang hakim menggunakan fokusnya pada kekeliruan menggunakan dua rezim KUHP. Nah, ya itu memang itu harus dinyatakan batal demi hukum, itu kekeliruan sekali ya kan, ketidakcermatan jaksa penuntut umum. Tapi mungkin kita harusnya juga bisa masuk misalnya obscurable-nya jaksa untuk pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE. Kita bisa bahas. Di sana ada error in objecto. Ya kan? Kita tidak bisa bilang bahwa
ini dokumennya apa yang digunakan, yang digunakan ini kan sebenarnya ijazah aslinya yang hard copy-nya Pak Jokowi, Ya, fisik. Nah, kita nggak boleh itu nanti di persidangan. Tapi kita bilang di dalam rangkaian positanya si jaksa dalam surat dakwaan itu tidak disebutkan bahwa yang menjadi dasar pendakwaannya itu adalah dokumen elektronik. Nah, itu kan berarti error in objecto kalau menggunakan dua pasal itu. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas pasal per pasal. Error in personanya, error in objectonya. Error in persona, kalau orang yang melaporkan dia tidak menggunakan dokumen elektronik, dia juga tidak memiliki legal standing sebagai pelapor atau korban, gitu. Dan Mas Troy itu juga tidak memiliki legal standing sebagai terdakwa karena dia tidak melakukan perbuatan itu, gitu. Jadi kita bicara di gerbang mukanya sebenarnya tidak patut dan layak dan tidak bisa diterapkan terhadap Mas Roy maupun pelapornya Pak Jokowi. Nah, tinggal nanti dua pasal 434 sama 433 ini nanti kita berdebat di sana gitu loh. Tapi pasal-pasal yang dua itu ITE udah pasti nggak masuk. Apalagi kalau kita bandingkan dengan laporan polisinya itu bukti awalnya tidak ada itu. Bahkan dia menyatakan yang dituduhkan milik saya. Itu kalau nggak salah itu ijazah dan skripsi yang dituduhkan milik saya. Jadi bahkan dia tidak mengakui itu dia punya. Ya kan, yang dituduhkan atau mestinya dia bilang ini yang saya punya asli. Gitu. Nah, demikian ya. Kalau saya pikir nanti kita akan, kalau mungkin saya yakin tim dari kuasa hukumnya Roy Suryo siap-siap untuk menyusun eksepsi nota pembelaan. Bukan nota pembelaan, perlawanan. Sorry. Pembelaan nanti. Nota perlawanan. Ya, nota perlawanan. Nah, dulu kita bilang nota keberatan sebenarnya, ya sama aja gitu. Demikian ya dari saya ini. Oke, Pak Ugro mungkin bisa overview-nya melihat kasus ini. Dan kemudian sampai titik di mana Hakim PN Jakarta Timur mengabulkan nota perlawanan dari tim pembela Dr. Tifa. Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi amar putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim itu sudah jelas kalau kita melihat pada pasal 75 dan 76 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kenapa? Hakim menyatakan surat dakwaan berkas perkara yang Dr. Tifa tadi yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dinyatakan batal demi hukum. Nah, kemudian Majelis Hakim juga tidak memutuskan di situ kapan sidang akan dilanjutkan, ya kan? Padahal ketentuan di pasal 76 di situ KUHP ini 7 hari sebelum hari sidang berikutnya perbaikan yang dilakukan terhadap surat dakwaan tersebut harus diajukan kembali 7 hari sebelum sidang loh ya. Itu yang pertama, Bang. Hah? Jadi itu untuk surat dakwaan itu yang pertama. Iya. Jadi perbaikan itu sebelum adanya eksepsi. Iya. Nah, itu Bang. Nah, jadi saya hanya melihat pasal 75 76 mungkin seperti itu ya. Jadi ini Hakim tidak memberikan kepastian sidang berikutnya. Berarti kalau dikatakan mengajukan 7 hari sebelum sidang kan waktunya tidak jelas nih ya. Tapi yang jelas dakwaan yang dibatalkan demi hukum tadi oleh Majelis Hakim di sini bahwa apa yang dilihat secara jeli oleh panca indera Majelis Hakim dan penasihat hukum para advokat Dr. Tifa itu benar-benar seperti mata elang yang sejati. Betul. Ya, jadi ini dikupas habis-habisan sehingga antara Majelis Hakim dengan penasihat hukum Dr. Tifa tadi, ya, sepertinya mematahkan
berkas perkara yang dilakukan sudah mulai proses penyidikan sampai penerimaan sampai diajukan dakwaan oleh jaksa. Jadi ini menarik untuk dikaji ke depan karena memang ini hukum acara pidana sekarang yang kita ikuti ini, ya kan, dalam pasal-pasal KUHP-nya pun itu tadi katakan Mas Diki tadi menggunakan dua rezim undang-undang yang lama KUHP dan lama. KUHP dan KUHP yang lama dan rezim KUHP dan KUHP yang baru. Jadi ini pelajaran yang sangat bagus ya. Karena apa? Tidak bisa hakim itu hakim timbul ketidakyakinannya untuk melihat suatu berkas perkara ini perkara apa sebelumnya, pasalnya pasal apa yang dipakai ya. Karena memang di pasal 361 ayat 4-nya ya, itu nyatakan Huruf D. huruf D dinyatakan persidangan menggunakan hukum acara pidana yang baru dan KUHP yang baru atau yang lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa ya. Jadi penyidik dan penuntut harusnya bisa membaca pasal 361 huruf D. Jangan hanya bicara penyidikan dan penuntutan menggunakan KUHP lama, ya kan? Ternyata begitu maju di sidang pengadilan, ya pasal 79 tadi ayat 4-nya juga dibacakan oleh majelis hakim kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini kemajuan hukum kita, hukum acara pidana kita ke depan nanti ya, bahwa di Indonesia sudah mulai dengan era hukum acara pidana yang baru dan aparat penegak hukum harus benar-benar berani membaca, mengupas hukum acara pidana yang baru dan KUHP supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang sekarang ini. Ya, sekarang kita mau melakukan memprediksi apakah hanya akan mengira-ngira ini cukup diperbaiki diajukan kembali, ya kan? Atau ada perlawanan karena hakim juga menyatakan silakan jaksa dapat melakukan perlawanan terhadap putusan surat tersebut. Itu saja, Mas. Iya, misalnya kita kaitkan dengan konsekuensi ya. Apa konsekuensinya kalau misalnya yang diambil adalah perlawanan sebagaimana disarankan oleh hakim? Ya. Tetapi tentu ada juga kemungkinan perbaikan. Sejauh mana probabilitas perlawanan dan perbaikan ini menjadi sebuah perintah yang walaupun kita dengar tidak masuk dalam amar putusan, tapi faktualnya hakim ternyata mempersilahkan untuk mengadakan perlawanan. Itu maknanya apa? Pak Ugro atau Pak Didit? Oke, saya jawab dulu ya. Ya. Jadi begini, sudah menjadi common practice setiap hakim membacakan satu putusan, dia akan menyampaikan kepada para pihak. Yang tidak menerima dapat mengajukan banding atau upaya hukum lanjutan atau perlawanan. Nah, yang sudah menerima ya diam-diam aja. Kalau misalnya dalam eksepsi ini memang sudah diputus, kemudian si pihak terdakwa menerima, ya tidak perlu melakukan apa-apa. Tapi kalau jaksa penuntut umum dia menerima, memang ada opsi dia mau perbaiki tidak. Nah, kalau di KUHP baru ini kelihatannya ada opsi untuk diperbaiki, bisa memang. Sekali dia diberikan kesempatan. Ketika dia sampaikan lagi, nah, apakah terdakwa tetap keberatan dengan surat dakwaan yang baru yang diperbaiki? Nah, kalau tetap keberatan, maka sidang akan tetap lanjut dan diputus pada saat putusan akhir. Jadi kalau saya lihat ini agak mirip dengan di perdata. Perdata itu ada dua putusan sela yang wajib diputus di depan, yaitu kompetensi absolut dan relatif. Itu dua yang wajib. Selebihnya apakah itu gugatan error in persona, salah sasaran, kemudian ada gugatan gugatan kurang pihak, obscure libel dan sebagainya, itu boleh di belakang semua. Jadi
ketika dibilang putusan yang lainnya, eksepsi lainnya dalam perdata, dia akan putus bahwa eksepsi dikabulkan, gugatan dinyatakan obscurable misalnya, ya kan? Sehingga gugatan. Jadi gugatan tidak bisa diterima. NO, need on van klik perklar. Nah, jadi saya melihat bahwa mekanismenya akan lari ke putusan akhir kalau sampai diperbaiki. Tetapi, nah sekali lagi, ketika NO, jaksa boleh mengajukan banding di sana. Kalau NO. Tapi kalau misalnya ada lagi perbuatan itu terbukti, ini jangan keliru ya. Perbuatan terbukti tapi itu bukan merupakan peristiwa pidana, itu namanya onslah. Nah, kalau bebas murni itu artinya dakwaan tidak terbukti. Nah, itu putusan akhir. Tapi bisa juga eksepsi diterima. Nah, nanti itulah option-option yang bisa diputus di perkara pidana ini. Nah, itu dari saya. Demikian ya. Oke, silakan Pak Ugro, mungkin bisa nambah. Jadi iya, menariknya ini kan sidang berkas perkara Dr. Tiffany kan hari ini kan sidang ketiga. Sidang pertama kan membaca dakwaan. Kemudian yang kedua adalah perlawanan dari terdakwa kan, tanggapan ya. Jadi keempat nih. Ya. Keempat. Hari ini. Ya. Kemudian yang ketiga jawaban tanggapan jaksa. Tanggapan jaksa terhadap nota perlawanan. Ya. Kemudian kita lihat majelis hakim tidak secara jelas menyatakan memperbaiki dan mengajukan kembali. Ini juga masih debat nanti, ya kan? Jadi yang disebutkan oleh hakim adalah perlawanan oleh jaksa. Ya kan? Dipersilahkan. Iya. Saya juga melihat gini, kalau hanya disebutkan memperbaiki dan mengajukan kembali, ya kan? Kemudian juga terdakwa masih keberatan, bisa gitu lagi, ya, atau penasihat hukum keberatan, sidang katanya akan dilanjutkan, nanti akan masuk dalam putusan akhir. Berarti putusan setelah ini hanya sebagai syarat formalitas saja, untuk perbaikan, ya kan? Nah, kalau mungkin perbaikannya itu masalah sumir hanya tidak ditandatangani dan sebagainya, ya, pasalnya mungkin tidak jelas pasalnya dia. Ini jaksa mengatakan sangat fatal tadi adalah pasal yang menggunakan dua rezim tadi, ya kan? Jadi sekali lagi hakim melihat seperti itu, dan kemudian hakim secara tegas bahwa ini batal demi hukum. Surat dakwaan tersebut adalah totalitas, bukan sebagian kecil atau sebagian ya hanya sumir-sumir itu tidak ada, ya kan? Jadi menurut saya lebih cenderung bahwa ini nanti yang terbaik adalah yang disampaikan oleh majelis hakim pada jaksa, lakukan perlawanan. Ya, jadi tidak mungkin apa yang sudah menjadi perlawanan para penasihat hukum tadi dianggap hanya syarat saja untuk tetap melanjutkan sidang. Ini mungkin menarik pada saat nanti sudah ada perlawanan. Kita hanya masih debat diskusi di sekitar pasal 75 dan 76 seperti itu, Mas. Ya. Oke, orang kemudian mengaitkan ini dengan Roy Suryo. Yang sekarang kita tahu bahwa saya juga terlibat di dalamnya. Roy Suryo masih mengajukan pra-peradilan yang ketiga tentang ganti rugi. Bagaimana posibilitas Roy Suryo kalau seandainya masuk pada pokok perkara, maksudnya dilimpahkan di PN Jakarta Timur juga untuk dikabulkan nota perlawanannya, mengingat ada satu celah yang memungkinkan bahwa JPU mengubah surat dakwaan, dan apakah pengubahan itu bisa bersifat mayor, bahkan keseluruhan, bahkan dalam hal penggunaan pasalnya. Silakan Mas Didi. Oke, jadi yang seperti tadi Pak Ugro sudah sampaikan, memang dengan kejadian begini JPU punya kesempatan sebelum dia bacakan dakwaan 7 hari sebelum hari sidang dia perbaiki. Oke,
Bisa, itu possibility-nya. Nah, tapi kalau dia tidak perbaiki, artinya dengan minimal eksepsi perlawanan yang sama yang kita lakukan, dalil yang sama, itu bisa dikabulkan. Gitu loh. Tentunya kita tidak mau sekedar yang sama, kita mau yang berlebih. Karena memang banyak yang bisa kita ajukan eksepsi dalam surat dakwaan ini. Itu sehingga menimbulkan opsio libel. Apa sih misalnya? Misalnya ini udah jelas Roy Suryo dan kawan-kawan CS, artinya lebih dari satu orang, tapi nggak pernah ditemukan ada penerapan Junto 55 ayat 1 ke 1 gitu loh. Nah, ini juga sulit untuk dirobah karena Pasal apa? 55 ayat 1 ke 1 itu mengenai Penyertaan. Kalau KUHP baru Junto 20, 21 itu ada. Jadi saya lihat kalau dia mau robah, dia harus robah positanya total. Itu yang pertama. Yang kedua, disinilah kita melihat letak obscure libelnya. Ini dia sangat membingungkan dengan penyerbutan sekarang. Dokter Tifa ini disebut apa? Silakan nanti dilihat apakah dia adalah terdakwa lain dalam perkara splitsing, disebutkan nggak? Nah ini enggak. Padahal itu faktanya waktu dilimpah Roy Suryo dan kawan-kawan. Siapa dan kawan-kawan itu? CS. Berarti kan Dokter Tifa. Tapi nggak disebut dia terdakwa lain dalam perkara splitsing. Nah kalau disebut juga Rismon, kemudian ada Eki Sujana atau DHL, dia harus menyatakan bahwa ini saksi yang dahulunya menjadi terdakwa, yang sebelumnya tersangka juga gitu loh, ya sudah menjadi RJ. Nah itulah kecermatan yang harus dituliskan, jadi jangan membingungkan gitu loh. Harusnya dituliskan secara lengkap alur ceritanya, sehingga orang membacanya mengerti, oh begini kenapa dikenakan pasal-pasal ini. Jadi setiap dakwaan itu supaya cermat, teliti, ya kan, harus dituliskan secara lengkap semua apa yang terjadi. Jadi tidak sekedar hanya mengulang, mengubah dikit-dikit saja. Demikian dari saya. Ya. Oke, silakan Pak Ugra tambahkan. Iya, jadi saya punya pemikiran, ya mungkin keyakinan saya pribadi lah. Hakim nanti yang akan menyidangkan kasus berkas perkara Mas Roy Suryo, kemungkinan akan sama dengan hakim yang menyidangkan berkas-berkas Dr. Tifa. Memang sama. Ya kan? Bang. Nah, Betul. sama ya. Sama. Nah, karena kalau berbeda nanti masalahnya jadi beda disparitas. lagi. Gitu. Ya, ya. Nah, kemudian hakim di sini, majelis hakim sudah melihat ada semacam kekacauan dalam hukum acara pidana dalam berkas perkara ini, dalam persidangan ini. Ya. Dalam persidangan ke depan, kita melihat sendiri bahwa berkas perkara yang dimulai dari penyidikan sampai penuntutan kan sudah disebutkan juga ada restoratif justice, dan itu nanti juga kalau misalnya sidang dilanjutkan akan maju lagi muncul di sidang pengadilan, seperti itu. Ya, jadi kejelian saya katakan di awal penyidik dan penuntut umum tadi tidak melihat pasal 361 tadi yang huruf D keempat tadi ya, seperti itu. Jadi saya akan melihat di sini berkas Mas Roy Suryo dengan berkas Dr. Tifa dengan hakim yang sama nanti akan ditambah dengan putusan-putusan pra peradilan yang ada, ya itu melengkapi saja di situ sebagai pertimbangan. Saya yakin akan putusannya sama dengan yang dijatuhkan putusan selah pada Dr. Tifa saat ini. Ya. Tidak mungkin hakimnya akan memutuskan yang berbeda seperti itu, karena ini itu berkas perkara yang di split dari awal itu juga tidak diatur dalam hukum acara pidana, ya. Ya mungkin hakim lebih pintar daripada saya. Kemudian jaksa juga tidak punya kewenangan untuk melakukan pemisahan berkas perkara, karena kalau yang dilakukan jaksa, kewenangan itu hanya diberikan pada saat penggabungan dakwaan bisa. Tapi kalau pemisahan itu pada saat nanti setelah proses sidang selesai, pada saat penuntutan, ya. Jadi bagi saya kemungkinan sekali lagi
putusan sela nanti mungkin yang pada saat berkas perkara Mas Roy Suryo juga mulai disidangkan akan mengalami akan menjadi pertimbangan hakim untuk melaksanakan putusan sela sama dengan apa yang diterima oleh berkas perkara Dr. Viva itu saja. Oke, persoalannya kan tadi sudah dikatakan bahwa terhadap berkas yang sudah diterima oleh tim Roy Suryo itu akan ada kesempatan untuk memperbaikinya dalam jangka waktu 7 hari sebelum berkas dibacakan, dakwaan dibacakan. Itu kalau sejauh mana kemudian perubahan itu dimungkinkan terjadi, Mas Didi? Jadi kalau sidangnya belum mulai, ya itu tergantung putusan dari tim jaksa penuntut umum. Mereka bisa robah. Tapi perubahannya itu wajib disampaikan juga kepada tim penasihat hukum dari terdakwa. Jadi kita mestinya diberitahu. Jadi tidak bisa dalilnya aja, wah diperbaiki, tapi tidak diberikan. Karena setiap putusan pun, setiap eksekusi dari suatu penetapan pun baru bisa dinyatakan sah dan bisa diberlakukan apabila seluruh para pihak sudah menerima. Jadi makanya kalau orang mau merubah sih bisa-bisa aja gitu loh sebelum 7 hari. Demikian. Oke, kita tahu bahwa Roy Suryo sekarang sedang mengajukan pra-peradilan yang ketiga, dan unfortunately itu ditunda pekan depan, hari Rabu. Artinya banyak waktu yang terbuang. Sementara momentum diterimanya nota perlawanan Dr. Tifa ini tentu ingin dimanfaatkan oleh Roy Suryo juga harusnya. Jadi saya sebagai lawyer Roy Suryo juga mengatakan, wah sayang sekali nih kita harus menjalani pra-prapit gitu ya. Karena dengan diterimanya nota perlawanan seperti kata Pak Ugro, ya diharapkan juga untuk konteks Roy Suryo tercapai. Sebagai ahli yang pernah diajukan oleh tim Roy Suryo, apa saran Mas Didin sebaiknya untuk kasus yang sedang dihadapi Mas Roy di pra-peradilan dan kemungkinan pokok perkara dimulai dan kemudian bisa membuat sebuah nota perlawanan yang mudah-mudahan diterima atau dikabulkan juga? Oke, kalau saya bilang sih udah tanggung ya, yang namanya prapit sudah didaftarkan, sudah hadir, kemudian ya paling-paling kita tunggu 1 minggu aja, 7 hari, namanya prapit ya kan. Jadi setelah selesai pun diputus, ya terlepas dari diterima atau ditolaknya permohonan ganti rugi ini, ya kita kan tetap bisa milih mau tetap lari di prapit dulu mengenai pasal lain atau mau langsung masuk pokok perkara. Nah itu monggo silakan dari teman-teman PH ya kan, silakan memutuskan plus minusnya gitu loh. Kalau memang mau masuk ke pokok perkara silakan juga segera datang gitu. Mungkin Pak Ugro ada pendapat soal apa percepatan pokok perkara ini atau prapit yang sedang dijalani oleh Mas Roy? Iya, jadi prapit ini kan pengujian terhadap apa langkah-langkah yang diambil oleh penyidik atau mungkin penuntut sebelum sidang. Dan beberapa ahli mengatakan juga sidang dimulai itu setelah dibacakan dakwaan, jaksa membaca dakwaan, ya kan? Nah, saya melihat di sini berkas perkara yang berdasarkan laporan Pak Jokowi ini, menurut saya pribadi, itu kesalahan fatalnya adalah berkas perkara ini di-split. Ya. Jadi, satu peristiwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, dilakukan penyidikan dari awal nih, mundur dulu, tersangka ditentukan dari 12 menjadi 8, ada restoratif justice, sekarang di-split berkas perkara Mas Roy dan berkas perkara Dr. Viva. Sebetulnya isinya sama. Nah, sekarang terjadilah peristiwa ada Mas Roy mengajukan pra-peradilan dulu, Dr. Viva berjalan sidang. Berkas perkara Dr. Viva sudah ada putusan sela. Nah, apakah putusan sela nanti yang menyatakan surat dakwaan berkas perkara Dr. Tifa itu batal demi hukum,
apakah bisa digunakan jaksa untuk mengoreksi surat dakwaan yang sudah berkas perkara dikirim ke pengadilan dan belum dimulai sidang, ya. Menurut saya juga itu butuh pemikiran yang agak dalam seperti itu, ya. Jadi sekali lagi hakim akan lebih cepat memutus atau memberikan putusan salah apabila sidang berkas perkara Mas Roy Suryo tadi, ya, apabila sudah selesai gugatan pra peradilan, begitu dibacakan surat dakwaan dari jaksa dan itu ternyata sama, ya, dengan surat dakwaan waktu sidang Dr. Tiba dimulai, ya, tetap akan melalui proses ada perlawanan dari penasihat hukum Mas Roy, dan sekali lagi saya katakan bahwa akhirnya juga akan bernasib sama seperti putusan salah yang diberikan kepada yang diterima oleh hakim dari perlawanan penasihat hukum Dr. Tiba. Jadi Dr. Tiba. Ya, ini akan lebih cepat bersidangnya daripada sidangnya Dr. Tiba. Jadi tidak berlarut-larut juga. Ya. Ya, tapi bisa nggak berpikir bahwa ini ada jebakan Batman juga, bahwa ada sebuah spekulasi misalnya untuk mempersamakan lagi sidangnya, bukan lagi sih sebenarnya, sidangnya dibarengkan, karena dengan Roy Suryo mengajukan rapid itu sidang terpaksa berbeda dengan defaultnya sidang Dr. Tifa ini, dan kemudian Roy Suryo masuk juga, kemungkinan sidang kemudian menjadi sama. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya skenario itu kita ungkapkan, sebenarnya apa sih untung ruginya misalnya? Apakah itu make sense, masuk akal, ataukah sebenarnya itu sebuah spekulasi saja? Ini silakan. Masuk akal. Kalau saya bilang itu sangat masuk akal. Jadi nantinya jaksa tidak melakukan perlawanan, tapi dia mau lakukan perbaikan. Nah, perbaikan itu akan diajukan ketika kita siap sidang dari timnya Mas Roy. Nah, tapi tetap ada pembedaan. Kita kan mengajukan eksepsi lagi misalnya dari Mas Roy, berarti kita 1 bulan lagi baru sidang. Sedangkan dia kalau misalnya sudah eksepsi yang kedua, walaupun mengajukan eksepsi kedua, dia langsung setelah itu tetap sidang pemeriksaan pokok perkara. Nah, sedangkan timnya Mas Roy kan tentunya belum, masih eksepsi. Jadi memang sih bisa, terus dia ngerem, ditunggu, ngetem dulu di satu halte. Dia bilang tunggu deh, ini udah nggak jauh lagi. Nah, jadi intinya saya persilahkan nih dari tim, bisa aja ini mau digabung menjadi satu lagi, itu bisa, bukan tidak bisa, bisa, dan it's very possible, gitu loh, bisa, benar. Iya, Pak Ugro saya utamakan. Iya, jadi ya kembali lagi putusan salah yang dinyatakan oleh majelis tidak menyebutkan putusan itu secara eksplisit sidang akan dimulai lagi kapan. Jadi kalau kita spekulasi nunggu berkas perkara penyidangan berkas perkara Mas Roy, saya melihat spekulasinya tidak terlalu kelihatan, mungkin hampir tidak ada. Jadi memang ini suatu sidang berkas perkara yang majelis hakim sudah melihat ada semacam kekacauan hukum acara pidana, sehingga kalau dilanjutkan hakim pun suatu saat akan kebingungan, ya. Jadi sekali lagi kemungkinan kalau hakim tidak menyatakan secara eksplisit sidangnya berkas perkara Dr. Tifa kapan akan dilaksanakan, ya kan? Bukan berarti akan menunggu berkas perkara Mas Roy Suryo, tapi nanti berkas perkara Mas Roy Suryo akan disidangkan oleh majelis hakim yang sama, akan mengalami keadaan yang sama dengan berkas perkara Dr. Tifa. Dan ini nanti putusan akhirnya mungkin ada semacam konsultasi, saya tahu ya, ke depan nanti kan tidak boleh dipengaruhi hakim nih. Tapi mungkin ada prediksi yang kita tidak tahu, sehingga berkas perkara Dr. Tifa dan Roy Suryo nanti ya sekali lagi pasti akan mendapatkan suatu putusan yang ya sama dan sebangun seperti itu. Putusan majelis loh, majelis hakim sama dan sebangun. Ada satu soal spekulasi politik
kehadiran Pak Jokowi dalam sidang, baik untuk perkara Dr. Tifa maupun Mas Roy kalau nanti masuk pokok perkara. Dan kehadiran ini sudah menjadi sebuah spekulasi. Bahkan ada yang menuding bahwa diterimanya hanya menguntungkan atau menguntungkan Jokowi juga, karena Jokowi kemudian terhindar dari kewajiban hadir. Apalagi kemudian kalau nanti ternyata jaksa tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap putusan salah tersebut. Pendapat Mas Didit mengenai hal ini apa dikaitkan dengan misalnya apalah kewajiban lawyers ya, karena saya sebagai lawyers yang harus saya pikirkan terlebih dahulu sih sebenarnya bagaimana menyelamatkan klien saya. Apalagi ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Soal pengungkapan ijazah itu asli atau palsu, apakah memang memungkinkan itu dalam sidang baik Mas Roy maupun Dr. Tifa? Silakan. Baik, ini kalau dikaitkan dengan kehadiran Pak Jokowi, kalau tidak mau hadir di sidang, ya persidangan ini bukan untuk peradilan yang memeriksa mengadili Pak Jokowi, tapi terhadap para terdakwa. Nah, itu poin pertama. Jadi terdakwa kalau terbukti melakukan hal-hal yang didakwakan, ya, pada akhirnya dihukum. Jadi bukan Pak Jokowi. Jadi kalau dibilang ini suatu skenario supaya Pak Jokowi tidak hadir, kemudian ini akan merugikan, tidak. Kita memang benar. Jadi Bang Refli itu fokus lah kepada pembelaan ke klien masing-masing. Jadi harus dipikirkan tuh nasibnya. Kalau mau meriksa atau menguji ijazahnya Pak Jokowi, bukan di sini forumnya. Ini forum bagaimana diperiksa dan diadili para klien, yaitu terdakwa. Jadi jangan salah ini. Nah, kalau misalnya ada orang yang cuma mau kehadiran Pak Jokowi di sidang, sementara tidak peduli apakah nanti terdakwa dihukum atau tidak, ya kalau ada yang mau begitu ya silahkan tukar tempat gitu loh, ya kan? Jadi cobalah kalau mereka yang menjadi terdakwa dan silahkan punya suatu ancaman maksimalnya 12 tahun. Nah berani nggak? Ya silahkan kalau begitu, ya kan? Kalau saya juga, saya akan kalau seandainya saya yang menjadi terdakwa juga, saya akan teriak-teriak juga, saya nggak mau di sidang ini cuman karena mau hadirnya Pak Jokowi, terus saya bisa masuk pokok perkara dan dihukum, misalnya gitu loh. Nggak mau saya mempertaruhkan itu, karena bola panas itu persidangan kita nggak pernah tahu apa putusan hakim, apa putusan majelisnya, ya kita tidak akan pernah tahu. Jadi sekali lagi buat saya apresiasi dari apa yang diterangkan oleh Bang Refli bahwa itu harus kepentingan klien. Ya itulah tugas seorang advokat, ya memang harus berjuang untuk kepentingan kliennya. Demikian. Ya. Pak Ogo, sebagai mantan penyidik gitu ya, memang kan kasus ini spekulasinya adalah di satu sisi ada seperti misleading di masyarakat, seolah-olah ini adalah kasus pembuktian ijazah Jokowi. Maka diglorifikasi bahwa dengan Mas Roy ini dan Dr. Tifa disidangkan, maka bakal masuk pokok perkara dan Jokowi akan hadir. Pertanyaannya lagi-lagi adalah ini sebenarnya apa yang sedang disidik dan apa yang kemudian sedang didakwakan, apa yang sedang disangkakan sebelumnya. Silakan. Jadi dalam berkas perkara Mas Roy dan Dr. Tifa sebetulnya maju mulai persidangan ini, tangan Allah, tangan Tuhan sudah mulai berbuat seperti itu, ya. Orang ada kelompok yang bisa sudah memprediksi, tapi sebetulnya kelompok ini bukan ahli strategi, ya kan? Kalau strategi perang itu kan memang jenderal perang Iran sama Amerika itu banyak ahli strateginya. Nah, ingin mendapatkan, ingin menghadirkan, ya kan, masalah dugaan ijazah palsu dalam sidang dengan, saya ibaratkan nih ya, menunggang dua kuda. Dua kuda, dia membawa panah akan menembak dugaan ijazah palsu. Nah,
Tapi berkas perkara Mas Roy dan Dr. Tifa ini, kalau kebetulan mendapat hakim yang sama yang menyidangkan seperti menyidangkan berkas perkara Bambang Tri dan Gus Nur, ini tidak akan terjadi hal seperti ini. Jadi saya lagi, tangan Allah, tangan Tuhan sudah bermain di sini. Ya, kita semua tidak bisa menebak majelis hakim akan memberikan putusan setelah seperti itu. Jadi kalau masalah pencemaran nama baik dan fitnah dan beberapa pasal undang-undang ITE tadi mau dipakai untuk membidik, memanah, menembak dugaan ijazah palsu, siapa yang menggunakan ijazah palsu tersebut, jangan menggunakan berkas perkara baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Nah, ini harusnya segera nanti diajukan, yaitu pelaporan tentang penggunaan ijazah palsu yang digunakan untuk mendaftar kepala daerah ataupun kepala negara seperti itu. Sehingga ke depan nanti murni pembuktian dugaan ijazah palsu tadi, sidangnya tersendiri tidak menggunakan berkas perkara baik berkas perkara Mas Roy maupun Dr. Tifa seperti itu. Menurut saya itu saja. Kan kita tahu bahwa hal ini kan lebih mudah kalau kita kaitkan dengan pembuktian ijazah palsu itu kalau seandainya yang dimasalahkan adalah penggunaan ijazah Penggunaan, palsu. ya. Kalau penggunaan yang dipermasalahkan, maka kita tidak bicara siapa tersangka dan terdakwanya, tetapi peristiwanya dulu. Sudah digunakannya ijazah palsu, dan itu dalam konteks Pilpres 2019, 2014, ke belakang lagi Gubernur 2012, kemudian Kepala daerah, Kepala daerah 2010 dan 2005. Ya. Dan ini Pak Ugro sudah disampaikan ke penyidik ya, ke Barreskrim, tapi permasalahannya tidak kunjung diproses sebagai sebuah katakanlah kemungkinan delik pidana. Ini apakah bisa sebuah delik pidana yang memang sudah jelas, sangat jelas dengan bukti, dengan saksi, dengan surat dan alat bukti yang lainnya itu, tapi kemudian tidak juga diterima bahkan untuk menjadi laporan polisi misalnya? Ya. Jadi beberapa alat bukti atau barang bukti yang berkaitan dengan dugaan penggunaan ijazah palsu ini sebenarnya sudah cukup banyak yang dilakukan oleh Pak Buratua melalui sidang KIP, ya. Kemudian sidang CLS, sidang perdata lainnya, dan sekarang saya dengar juga Pak Buratua juga sedang menggugat melalui penegak kode etik pelanggaran etika profesi itu, Propam, pemilu, ada lembaga yang Bawaslu ya. Ya, Bawaslu. Jadi saya rasa kalau ini nanti bisa dibuktikan oleh lembaga-lembaga tersebut, ya kan, seperti penggunaan ijazah mungkin bisa menggugat ke kementerian atau dirjen yang menerbitkan tadi, ya. Saya rasa ke depan bisa segera dirumuskan, kita konsentrasi melaporkan bukan pemilik ijazah palsu, tapi adalah yang menggunakan, yaitu para komisioner KPU tersebut, karena harapan ke depan nanti jangan sampai pelaksanaan pemilu berkaitan dengan pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah masih terjadi hal-hal seperti yang sekarang ini sedang terjadi berlarut-larut, sehingga bangsa kita ini terpecah belah, ya kan, seperti sekarang ini. Jadi kita ingin ke depan nanti dugaan penggunaan ijazah palsu ini bisa diungkapkan oleh aparat penegak hukum, apakah bisa melalui pidana atau melalui perdata yang ada, ya kan, sehingga benar-benar dugaan ijazah palsu tadi sudah bisa dibuktikan, terutama tersangkanya, terdakwanya adalah para komisioner KPU yang menggunakan tersebut. Itu saja dulu. Iya, Mas Didi mungkin sebenarnya kalau kita bicara jalan keluar ya, kan kita ingin membuktikan sebuah peristiwa yang diduga sebagai sebuah peristiwa pidana atau tindak pidana. Yeah. Dan ini kan sebenarnya tetap berlaku asas presumption of innocence. Yeah. Kita
tidak mengatakan lantas bahwa ijazah itu pasti palsu, karena pasti itu 100%. Betul. Tapi kalau misalnya di bawah 100%, berarti kita bicara probabilitas, walaupun probabilitasnya ada yang berkeyakinan sangat tinggi. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita dilihat dalam perspektif hukum pidana, apa yang sebaiknya dilakukan agar kemudian hukum pidana itu bisa ditegakkan secara benar? Oke. Mas Dede, silakan. Oke. Jadi begini, tadi kan kita bilang ini ada pelapor nih. Pelapor, pihak-pihak yang melaporkan ijazah, diduga adanya penggunaan ijazah yang palsu. Atau dokumen palsu. Dokumen palsu lah ya. Nah, di sini kita bisa lihat di pasal 158 KUHP yang baru, huruf E. Di sini saya bacakan, penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Jadi ini bisa diajukan pra peradilan. Nah, ya. Jadi penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, gitu, ya. Jadi di sini siapa yang mengajukan, ya kan? Kalau permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 huruf A, ini pasal 160 ayat 1 ya. Itu diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasan. Nah, kita cari penyitaan, itu huruf D, diajukan oleh pihak ketiga. Kemudian di sini permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa yang diajukan oleh tersangka keluarga itu hanya dapat satu kali untuk alasan yang sama, ya kan? Kemudian permohonan pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 huruf A dan huruf C tidak dapat diajukan jika tersangka masuk dalam daftar DPO. Nah, di situ ya. Ini udah diatur. Kalau dulu diaturnya dalam SEMA. Nah, kemudian pemeriksaan pasal 161, permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan pasal 158 huruf B dapat diajukan oleh korban, pelapor atau kuasa hukumnya dengan menyebutkan alasan. Ya kan? Nah, ini huruf C ini bahwa ganti rugi dan rehabilitasi, ya. Nah, diajukan oleh korban atau pelapor kepada ketua pengadilan. Di sini jadi ada masing-masing bisa mengajukan gitu loh. Nah, jadi kita juga bisa sebagai pelapor, kita juga bisa mengajukan permohonan pra peradilan di sini, ya, di mana diatur kalau misalnya ada penundaan tanpa dikatakan alasannya. Nah, jadi di sini 158 huruf E, ya kan? Huruf E ini makanya saya baca selengkapnya, penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, ya itu bisa diajukan, ya. Jadi mungkin kalau nanti ada pihak-pihak tertentu yang tidak merasa puas, dia akan bisa mengajukan juga permohonan pra peradilan sesuai dengan pasal 158 huruf E KUHP yang baru. Ini menarik apa yang dikatakan Mas Didit. Karena begini ya, sekali lagi kita tidak menuding atau menuduh bahwa Pak Jokowi itu memalsukan ijazah atau ijazahnya palsu. Ya. Kita bicara mengenai masalah bagaimana menyelesaikan hukum. Kalaupun kita membela klien kita yang punya keyakinan, dan kita kan membelanya berdasarkan hukum yang ada. Tapi masalahnya adalah kalau berkaca pada tim pemburu ijazah palsu, itu kan jelas dia menyampaikan bukti yang terus-menerus. Bahkan bukti itu banyak sekali. Tidak hanya dalam konteks KUHP yang lama,
tetapi dalam konteks KUHP yang baru, termasuk bukti-bukti elektronik dan lain sebagainya. Dan rasanya tidak mungkin kekurangan bukti, baik itu ahli, saksi, surat, kemudian dokumen-dokumen atau surat-surat atau informasi elektronik misalnya. Tetapi kenapa kemudian Pak Ugro misalnya ada semacam diskresi bagi polisi atau bagi penyidik atau penyelidik untuk tidak meningkatkan kasus ini, bahkan tidak diterima dalam laporan polisi yang sampai bukan laporan, bukan LP, tetapi DUMAS, pengaduan masyarakat. Silakan Pak. Ya, begini, saya pernah membaca di KUHP yang baru ini, Mas, ya, maupun di KUHP yang lama, apabila ada penegak hukum baik penyidik ataupun menuntut, terutama penyidik misalnya, tidak melaksanakan tugas dengan sebenarnya, dengan membuat lambat soal penanganan perkara, tidak menangani dengan serius, ya, seperti itu sebenarnya sudah ada aturannya, ya. Jadi penghentian penyelidikan itu kan suatu perkara pidana yang sudah dilaporkan tapi disebut sebagai DUMAS, padahal DUMAS pengaduan masyarakat itu tidak diatur dalam hukum acara pidana. Kalau pengaduan masyarakat kepada Polri biasanya adalah pengaduan masyarakat berkaitan dengan perilaku menyimpang anggota Polri, misalnya ke Propam, ke Inspektur Pengawasan Umum, seperti itu. Jadi mekanisme yang ditempuh apabila rakyat merasa dirugikan dengan apa yang sudah dilaporkan pada penyidik tapi tidak ditangani secara baik, itu kalau saya tidak salah, saya mohon maaf kalau misalnya salah, itu bisa diajukan gugatan ke pra-peradilan. Karena mekanisme seperti ini belum ditempuh, ya. Ini mungkin nanti suatu saat harus diterbitkan semacam peraturan kepolisian untuk mengakomodir seperti itu dengan mendasari pada hukum pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan hukum acara pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sehingga ke depan nanti tidak ada masyarakat yang bermasalah dengan hukum, ya, yang tidak dilayani dengan baik oleh para aparat penegak hukum, baik mulai dari penyidikan sampai penuntutan, seperti itu. Ya. Tapi itu ada pasalnya di KUHP yang baru maupun KUHP yang baru. Jadi apa saran Mas Didit untuk mengatasi deadlock ini, seandainya memang laporan-laporan itu tidak pernah di LP kan? Kalau tidak di LP kan tidak bisa diproses kan harusnya. Ya, itu kita tadi bisa ajukan gugatan pra-peradilan, permohonan pra-peradilan. Iya. Kita bisa itu di tadi 158 huruf E. Ya kan? Kan sudah ada itu mekanismenya. Jadi bisa diajukan. Masalah pra-peradilan tadi ya, 158 ya. Ya, salah satu pra-peradilan adalah yang tadi. Iya, salah satu ruang lingkup kewenangan pra-peradilan gitu loh. Ya. Jadi 158 huruf E. Ya, huruf E nggak salah ya. Huruf E. Karena yang di itu apabila penyitaan benda Ya. yang tidak sesuai dengan perkara pidana kan, itu ya. Iya, yang atau terkait sebenarnya ya. Ya. Nah, ini menarik nih. Ini ada tuh. Jadi seperti yang tadi dibacakan, penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Ya. Itu menjadi suatu objek pra-peradilan. Jadi penghentian penyelidikan pun sebetulnya bisa Objek digugat juga. menjadi objek pra-peradilan di Iya. pasal 158 tadi ya. Ya, Ya. di sini. Persoalannya begini, kan itu penundaan perkara. Ya. Apakah sebuah laporan yang tidak kunjung menjadi laporan polisi? Ini kata-katanya penundaan terhadap penanganan perkara Oke, penanganan perkara tanpa alasan Ya. yang sah. Ya, oke. Saya sampaikan misalnya, apakah laporan itu yang kemudian tidak kunjung menjadi laporan polisi tapi hanya DUMAS, itu bisa termasuk penanganan perkara? Bisa, itu namanya tidak ditangani. Oke. Ya. Dan ini menarik nanti suatu saat Mas, bisa diajukan juga nanti apakah pada saat sidang pra-peradilan ya, mungkin ahli ada di situ. Ya. Apakah DUMAS itu bagian dari laporan polisi, sehingga ini akan mengoreksi ke depan nanti. Sekali lagi jangan main-main dengan masalah kaitan dengan laporan polisi, ya kan, di mana laporan dalam hukum acara pidana ditentukan ada laporan LP ya, model A maupun model B. Kan model A ya jelas itu kalau Ya. pelapornya adalah
Polisi. polisi. Ya. Model B adalah biasa, Itu model umum. biasa, ya. Tapi kalau Dumas itu saya ada lapor informasi. Ya, ya. Nah, itu istilah-istilah yang dibuat di dalam peraturan-peraturan Polri Iya. itu yang nggak dikenal oleh KUHAP. Ya. KUHAP nggak mengenal itu, gitu loh. Seperti laporan informasi, itu laporan informasi juga tidak dikenal di KUHAP. Nggak dikenal. Jadi ini memang bikinan-bikinan kayak begitu kita tidak, pokoknya kita melapor. Setelah kita melapor tidak ditangani. Nah, di situ. Iya, kan selama ini memang ya, ketika terkait dengan penguasa atau mantan penguasa, selalu saja laporan itu bisa mandek. Bahkan tidak hanya, bahkan tidak bisa melapor. Bahkan tidak diterima laporannya. Ya. Itu beberapa kejadian terjadi. Misalnya ada seorang yang terafiliasi dengan mantan penguasa membuat semacam dokumen yang diperkirakan bahwa dokumen itu justru dokumen yang terkualifikasi bisa dikenakan 32. Tapi ketika dilaporkan nggak diterima, gitu. Ya. Orang lain misalnya. Memang sejak ini Mas, sejak tahun 79 tanggal 1 Februari saya mulai bertugas pertama kali sebagai anggota polisi di Polda Metro Jaya. Itu di bagian pelayanan masyarakat, merupakan bagian dari PPKO namanya, Pusat Pengendali Komando Operasi. Dulu gagal Mas. Jadi bukan SPK itu. Dulu namanya PPKO, Pusat Pengendali Komando Operasi. Udah seperti perang terhadap Kamtipmas tapi. Nah, itu tidak dikenal namanya Dumas, itu nggak ada belangkonya, tidak ada Dumas di situ. Ya kan? Dumas itu biasanya dulu hanya dilaporkan ke Propos. Dulu Irwasda seperti itu, yang saya lihat di Polda seperti itu ya. Nah, makanya kalau sekarang untuk perbaikan ke depannya, saya rasa ini hal yang bagus ya. Jangan sampai yang tahun 79 tadi sudah mendekati sempurna, tapi di tahun 2000 sekarang ini malah kembali lagi sebelum tahun 79 seperti itu. Ini mungkin nanti perlu diperbaiki sehingga masyarakat bisa merasakan adanya kepastian hukum seperti itu. Betul. Ya, saya kasih contoh tadi pasal 32 ayat 1 yang pelapornya memang bukan yang memiliki dokumen sih ya, tapi barangkali keliru itu kalau dijadikan contoh. Tapi misalnya tadi yang paling nyata itu laporan-laporan mengenai penggunaan dokumen palsu yang memang ada buktinya. Paling tidak kalau kita misalnya menggunakan azas presumption of innocence, ya orang tidak bisa dinyatakan bersalah. Tapi paling tidak berarti juga dia pasti tidak bersalah, kan begitu ya. Jadi presumption of guilt, tetapi tidak pula kemudian dia pasti tidak bersalah. Karena itu kan harus ada sebuah proses di mana dia harus dibuktikan. Nah, dalam misalnya menyudahi sengketa mengenai dokumen milik Pak Jokowi ini, apa jalan keluar yang Pak Ugro atau Mas Didit bisa sampaikan selain misalnya nanti ada halayak yang kecewa mengenai penanganan kasus Roy Suryo atau Dr. Tifa yang tidak berujung pada pembuktian adanya ijazah palsu atau tidak, misalnya gitu. Ya, kalau saya gini Mas, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kemudian tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri atau Perkap Nomor 6 Tahun 2019 itu sudah perlu ditinjau kembali atau tidak diberlakukan kembali. Ini saatnya untuk melakukan reformasi Peraturan Kapolri berkaitan dengan penyidikan tidak pidana. Saya rasa itu salah satu poin yang bisa untuk menyempurnakan kembali bahwa pelayanan masyarakat itu adalah menjadi prioritas Polri ke depan sebagai insan rastra sewa utama, bagian tribrata yang pertama yaitu abdi utama dari nusa dan bangsa. Mudah-mudahan ini bisa nanti dikaji oleh para junior saya ke depan sehingga pelayanan masyarakat ya kita semua berharap tidak ada kendala lagi seperti itu. Kalau saya melihat begini, jadi ada laporan yang waktu itu dibuat TPUA ya kalau nggak salah ya. Ya. Tanggal 9 Desember 2024. Betul. Dan itu sudah dinyatakan SP2 lidik.
Iya. katanya, walaupun tidak jelas. Nah, itulah salah satu bentuk juga yang secara langsung bisa diajukan pra peradilan karena SP2 lidik tidak dikenal Ya, ya. oleh KUHAP. Itu bukan penghentian penyidikan, itu penghentian penyelidikan. KUHAP tidak mengenal itu. Jadi itulah penundaan perkara. Dan lucunya penghentian penyelidikan terhadap Dumas. Bahkan Iya, tidak iya, dipegang. iya. Apalagi Penghentian penyelidikan Ya, terhadap Dumas. betul. Penyelidikan terhadap Dumas. Iya. betul. Jadi Padahal Dumas itu tidak boleh melakukan pemeriksaan lapor dan sebagainya. Sehingga sebetulnya buku pinternya, buku suci untuk penegakan hukum terutama berkaitan penyidikan ini kan sudah ada semua. Ya, kita nanti masyarakat tetap harus konsisten untuk memberikan koreksi-koreksi yang konstruktif kepada Polri ke depan, sehingga harapan-harapan masyarakat tadi yang baik untuk Polri ke depan bisa diakomodir, diterima dan dilaksanakan. Sebagai contoh, Mas, saya baru ingat nih, dulu setiap malam itu kepala biro operasi, saya pernah jadi kepala biro operasi Polda Metro, itu melaporkan tentang gangguan Kamtipmas lengkap atau GK lengkap 70 kasus. Tapi karena untuk mengisi lebih banyak lagi, ya peristiwa-peristiwa tidak pidana tadi, kan ditulis bisa seperti lembaran koran yang bisa 8 halaman itu, bukan hanya 4 halaman. Nah itu ditulis ada pembunuhan, penganiayaan ringan, berat dan sebagainya. Nanti terakhir karena malas nulis lagi tulis lain-lain. Nah, lain-lain ini misalnya copet dan sebagainya. Ini kan nggak pas nih. Nah, tapi sekarang saya lihat apakah sudah disempurnakan belum. Tapi sudah kelihatannya sudah mulai ditinggalkan seperti itu. Jadi ya memang kita inginkan ke depan nanti ya Polri bisa memberikan gambaran gangguan Kamtipmas lengkap, kondisi Kamtipmas hari ini dan prediksi apa yang harus diketahui oleh masyarakat. Kegiatan besok misalnya ada acara unjuk rasa dan sebagainya ya, sehingga hal itu nanti Humas atau Bimas Polri bisa nyampaikan pada masyarakat, misalnya hati-hati karena di Jalan Tamrin sekitar Sarina akan ada unjuk rasa. Itu berita itu harus sampai ke masyarakat secara langsung, baik melalui media cetak, elektronik ya, ataupun melalui informasi-informasi yang bisa diberikan melalui media TV dan sebagainya seperti itu. Iya, Mas Didit ya. Kalau misalnya laporan TPUA itu mau diprapitkan, Ya. apakah pihak ketiga yang bukan pelapor itu bisa melakukannya? sebenarnya kalau kita cari KUHAP di sini tidak disebutkan legal standing. Siapa yang bisa mengajukan? Kalau yang untuk poin-poin lain ada legal standingnya, ya. Nah, kalau pihak ketiga, ya mungkin aja bisa dicoba. Kenapa tidak? Ini kan demi mencari suatu suatu kepastian juga, kepastian hukum ini. Dan berkaitan dengan dokumen yang sudah digunakan untuk melamar, mengajukan diri sebagai pejabat publik. Ya, betul. Nah, jadi siapapun yang melihat itu, mendengar, mengalami ya, siapapun bisa melaporkan. Betul. Silakan mungkin masing-masing Mas Didit dan Pak Ugro melakukan closing statement. Silakan. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Jadi menarik sekali bahwa belajar tentang hukum itu tidak boleh berhenti. Saya waktu masih menjadi aktif anggota Polri ini hanya belajar penyidikan saja. Nah, sekarang setelah purnawirawan, ya KUHAP lama sudah kita pelajari, sudah kita praktekkan. Sekarang ada hukum acara pidana yang baru kita pelajari lagi ya. Ya, mudah-mudahan otak kita nih, otak saya terutama masih bisa digunakan sampai akhir hayat saya ke depan untuk bisa mengabdikan diri kepada masyarakat yang sudah merupakan cita-cita awal kenapa saya bergabung masuk mengabdi menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pendaftaran waktu itu tahun 74 menjadi calon taruna akabri bagian kepolisian seperti itu. Jadi saya mengajak junior saya, kembalilah kepada cita-cita awal bahwa masuk akabri kepolisian itu dalam rangka adalah mengabdi kepada masyarakat, kepada negara, kepada hukum seperti itu. Ya. Baik.
Kalau saya sih, saya pada closing statement ini saya akan menyampaikan apresiasi saya kepada majelis hakim yang memutus mengabulkan eksepsi dari Dr. Tifa, ya kan? Saya ucapkan selamat juga kepada tim penasihat hukum Dr. Tifa, yaitu TPDT, advokat ya, sekarang kita sebut, meskipun sama aja. Jadi sekali lagi, semua itu harus diperjuangkan. Keadilan tidak jatuh dari langit. Keadilan itu harus diperjuangkan, bahkan diuji. Dan kita tuntut keadilan di persidangan. Karena tidak ada satupun kejadian jatuh dari langit. Tetap melalui satu perjuangan. Demikian, terima kasih. Ya, kawan-kawan semua, sobat semuanya, ini baru kita selesaikan wawancara dengan dua narasumber luar biasa kita, Mas Kivit Wijaya dan Pak Ugroseno. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Perspektif mengenai hukum itu bisa saja bermacam-macam. Two lawyers itu will have maybe more than 10 opinions. Dan 100. Yes. Karena itulah kita harus memahami bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita membangun sebuah argumentasi yang didasarkan pada fakta dan data, bukan sedimentasi atau sentimentasi. Yes. Bukan halusinasi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.